Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan berkisah tentang Imam Ibnu Hambal. Beliaunya bernama Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Ibnu Hambal, atau yang lebih dikenal dengan Imam Hambali. Beliaunya lahir di kota Irak pada tahun 780 Masehi atau bertepatan dengan 164 Hijriah. Satu ketika tanpa disadari beliaunya keluar dari kota Basrah menuju satu ke perkampungan yang lain. Tak terasa malam pun tiba, beliaunya kemalaman di jalan. Akhirnya beliaunya berusaha untuk mencari penginapan. Usaha beliaunya untuk mencari penginapan tidak membuahkan hasil. Akhirnya tertujulah beliau pada sebuah masjid untuk melakukan salat berikut beristirahat. Dalam perjalanannya, akhirnya Imam Ibnu Hambal tertidur di dalam masjid. Tiba-tiba bapak tua penunggu masjid memarahinya, menegurnya sambil berkata, "Wahai Syekh, ini masjid, sesungguhnya tidak diperbolehkan siapapun untuk tidur di dalam masjid." Maka karena mendengar ucapan dari penunggu masjid, Imam Ibnu Hambal keluar dari masjid dan beristirahat di serambi masjid. Beliaunya tertidur di serambi masjid. Datang lagi penunggu masjid sambil marah-marah dan mengatakan, "Wahai Syekh, kau sudah kularang tidur di dalam masjid, namun saat ini kau malah tidur di serambi masjid. Sesungguhnya tempat ini tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk tidur di dalamnya. Maka saat ini pula keluarlah kau dari masjid ini." Akhirnya sambil marah, bapak tua penunggu masjid itu pun akhirnya mendorong Imam Ibnu Hambal hingga keluar dari masjid. Terjadilah kegaduhan dan tiba-tiba datanglah seorang pemuda sambil berkata dan mencari tahu akan apa permasalahannya. Setelah mendengar penuturan dari Imam Ibnu Hambal, maka pemuda itu pun akhirnya menawarkan diri kepada Ibnu Hambal. "Wahai Syekh, jika kau ingin beristirahat, maka sebaiknya kau datang ke rumahku. Di tempatku ada tempat yang cukup untuk dirimu beristirahat." Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, selanjutnya Imam Ibnu Hambal mengikuti tawaran dari pemuda tadi, dan sampailah beliaunya di dalam rumah dari pemuda tadi. Saat di rumah pemuda tadi, Imam Ibnu Hambal memperhatikan, mengamati apa yang dilakukan oleh pemuda yang menolongnya. Ternyata pemuda yang menolongnya ini pekerjaannya adalah membuat roti dan berdagang roti. Beliaunya selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, mulai membuat adonan hingga membentuk dan memasak roti. Pemuda tersebut selalu berucap di lisannya dengan ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, waktu pun berlalu hingga akhirnya pagi pun tiba. Pemuda itu pun mendekat kepada Asy-Syaikh Imam Ibnu Hambal. Lalu Imam Ibnu Hambal mengatakan kepada pemuda tadi, "Wahai anakku, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Dengan senang hati wahai Syekh, aku akan menjawab apa yang kau tanyakan. Ketahuilah anakku, sesungguhnya dari tadi malam hingga saat ini aku selalu memperhatikanmu. Kau selalu melakukan apapun dengan disertai ucapan istighfar. Kalau boleh tahu, siapa yang mengajarimu dan siapa yang memerintahkanmu hingga setiap apapun yang kau lakukan, kau selalu berucap istighfar?" Bapak, Ibu rahimakumullah, akhirnya pemuda itu pun mengatakan kepada Syekh Imam Ibnu Hambal, "Wahai Syekh, ketahuilah bahwa saya mendapatkan semua ini, sesuatu yang aku dapatkan, mulai rumah yang bagus, pekerjaan yang baik, rezeki yang berlimpah, apapun yang kuinginkan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan aku selalu istiqomah membaca istighfar." Selanjutnya pemuda itu pun melanjutkan ceritanya, "Akan tetapi wahai Syekh, ada satu doa, ada satu keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar ucapan pemuda yang akhir itu, akhirnya Asy-Syaikh Imam Ibnu Hambal bertanya, "Wahai pemuda, gerangan doa apa yang oleh Allah belum dikabulkan untukmu?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hambal. Doaku selalu kupanjatkan kepada Allah, beristighfar selalu kulakukan, akan tetapi doa yang satu ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar ucapan dari pemuda yang akhir itu, akhirnya Imam Ibnu Hambal menjawab dan bertakbir kepada Allah, "Allahu Akbar. Sesungguhnya inilah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah anakku pemuda, wahai anak muda, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkanku ke tempat ini dari mulai keluar rumah hingga akhirnya aku bermalam di tengah perjalanan. Aku diusir oleh penjaga masjid hingga kau menolongku. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabulkan doamu. Ketahuilah wahai anak muda, sesungguhnya akulah Imam Ibnu Hambal. Akulah Imam Ibnu Hambal yang kau tiap hari berdoa kepada Allah untuk bertemu denganku. Maka saat ini pula doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Bapak, Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan doa kepada kita, tetap mengijabah apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengingkar daripada janjinya, tapi Allah memberikan waktu kapan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa apapun yang kau inginkan, apapun yang kau mau, bacalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
Dan diceritakan dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, barang siapa yang mengistiqomahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pintu keluar dari segala kesusahan. Wa min kulli dzikin makhraja, dan akan berikan oleh Allah jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.